Halo bunda semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Arlin, channel seputaran aktivitas harian saya di rumah ya bunda. Oke bunda, aktivitas pagi ini dimulai aja dari jam 5 pagi. Ini aku tuh sudah bangun sama Simbo karena hari ini pagi ini aku mau antar Simbo itu pulang ke Jakarta ya. Jadi ini tuh pagi-pagi jam 5 kita udah bangun dan pamitan sama Pak Su juga. Tapi Pak Su nggak bisa anterin ya karena aku itu sama Simbo. Aku yang nganterin, jadi aku bawa mobilnya. Dan mobilnya aku taruh di bandara gitu bun. Jadi aku tuh cuma antar Simbo ke Jakarta saja. Nah ini kita sudah di dalam pesawat dan ini tuh aku beliin ibu itu teh supaya anget badannya dia. Dan alhamdulillah di sini udah sampai di Jakarta. Nah Simbo itu sebenarnya agak takut juga ya naik pesawat, makanya aku pegangin tangannya terus. Kadang tangannya dia itu sambil meremes gitu, tangan saya itu bun sampai pegangan gitu. Jadi aku tuh paham lah dia itu agak takut juga. Nah di sini aku suruh dia itu eksperimen. Ngambil tas gitu karena dia kan namanya juga seumur hidup setua gitu belum pernah ya namanya ngambil tas kayak gitu ya. Jadi setelah ibu aku tuh dijemput sama kakak ipar aku dan akhirnya aku masuk lagi ke bandara ya. Dan aku makan dulu karena dari pagi belum makan, aku makan nasi padang. Dan akhirnya aku di ruang tunggu ini sudah nggak ada siapa-siapa pun, sepi banget nggak ada satu orang pun karena barusan saya masuk itu semua udah masuk ke pesawat tujuan Bangka Belitung gitu. Dan akhirnya aku ngopi aja di dalam. Dan alhamdulillah walaupun ini tuh agak lambat 30 menit untuk penerbangan, alhamdulillah kita sudah udah terbang lah ya dari Jakarta menuju ke Batam. Dan sampai di Batam itu kita tuh mau landing tidak bisa landing ya bunda, katanya di landasan Batam itu lagi hujan deras bunda, makanya kita muter-muter dulu kata si Pak Kaptennya. Katanya lagi hujan jadi kita muter dulu di sini sampai 4 atau 5 kali kalau enggak salah ya. Tapi enggak apa-apa demi keselamatan kita bersama. Dan ini alhamdulillah kita sudah melihat jembatan Balerang ya. Tandanya kita tuh sudah mau mendarat di bandara. Dan alhamdulillah sampai di rumah dan ini keesok paginya kita tuh ngopi seperti biasa sama Pak Su. Ngopi kali ini tidak ditemenin sama Simbo ya karena Simbo udah pulang. Dan akhirnya paginya itu setelah ngopi aku mau bersih-bersih kamar bunda karena kamar ini sudah sebulan tidak aku bersihin. Masya Allah ini tuh pasti sudah kotor banget ya. Nah di sini aku pasang dulu korden yang entah berapa bulan kemarin ku cuci cuma belum ku pasang-pasang. Nah ini aku nekat banget dengan pakai kursi ini dikirain nyampe ya, ternyata juga nggak nyampe. Maklumlah pendek saya itu bunda. Jadi alhasil aku turun ke bawah untuk ngambil tangga. Aku balikin dulu untuk kursinya. Dan di sini tuh aku mau pasang korden tipisnya ya. Kalau korden tebelnya tuh aku belum sempet bunda untuk mencuci. Jadi ini satu persatu aja dulu kali ya. Dan ini aku pasang dulu bunda karena ya untuk memasang ini butuh waktu karena untuk nyentelinnya itu agak lama ya. Oh ya bunda, terima kasih banyak buat kalian semua yang masih menonton video saya, yang masih aktif komen, like, dan yang udah bantu share. Terima kasih banyak bunda atas dukungan kalian. Semoga apa yang aku share bermanfaat dan bisa memotivasikan kalian semua yang lagi mager-mager di rumah atau lagi rebahan terus scrolling HP. Nah kalau masalah scrolling HP itu pasti kita tuh nonstop ya, seperti juga saya ya. Jadi kita harus pandai-pandai aja mengatur waktu. Yuk kita bersihin rumah. Kalau bukan kita yang bersihin rumah, siapa lagi gitulah ya bunda ya. Kecuali kita banyak duit bisa hire asisten gitu ya bunda ya. Tapi walaupun gitu saya tuh lebih suka saya bersihin sendiri ya bunda ya.
Oke Bunda, lanjut. Di sini aku tuh mau ganti spray karena spray ini sudah sebulan lebih nggak ku ganti. Jadi kasihan sama Pak Su dan saya ya, nanti takutnya kita tidur dengan banyak debu. Makanya di sini aku ganti aja spraynya. Di sini aku tuh lagi bingung warna apa yang harus aku ganti untuk kali ini. Nah ini tuh sudah lama spraynya itu nggak ku pakai atau nggak ku itu. Jadi ini karetnya itu sudah hilang Bunda. Jadi pas ku buka itu karetnya sudah rusak kalau ndak salah. Tapi jangan khawatir, walaupun ini karetnya ujung-ujungnya ini sudah rusak, tapi masih bisa set gini ya Bunda untuk menutupi si kasurnya dengan kuat ya. Dan lanjut di sini aku ambil isian duvet. Nah untuk isian duvet aku nggak perlu ganti setiap kali atau cuci setiap kali ya. Jadi ini itu ya aku gini aja ambil isiannya dan aku pasang kembali ke duvetnya ya kayak gini. Untuk masang ini tuh butuh waktu lama banget Bunda dan harus juga sabar. Karena kalau ndak sabar nanti jadinya nggak bisa dipasang. Apalagi nanti kalau salah posisi itu bisa mengulang lagi Bunda. Karena untuk panjang dan lebarnya itu beda size ya. Antara 180 sama 200 kalau enggak salah. Kalau enggak salah loh ya. Jadi ini itu beda size Bunda untuk bedsheet dan juga kayaknya sama deh Bun. 180, kalau king itu 180 kali 200 kalau enggak salah ya Bun. Jadi kamar aku itu semua bednya itu size-nya king size ya, enggak ada yang queen ataupun single. Jadi 3 kamar itu semua king. Lanjut Bun, di sini aku tuh lagi ambil yaitu pillowcase atau bantal, sarung bantal ya. Di sini aku ganti semua Bunda, ini aku cepetin aja. Karena ganti spray itu tentu kita harus ganti sarung bantal juga ya tentunya satu set gitu. Aku agak kurang suka Bun kalau spray itu sarung bantalnya acak-adul, warnanya itu juga acak-adul. Pak Su juga nggak suka, saya juga agak kurang suka ya walaupun ini cuma kita yang nidurin, tapi kalau masalah looks itu saya juga sama Pak Su itu agak cerewet ya. Jadi kalau bedsheet itu bantalnya warnanya amburadul itu Pak Su juga nggak suka. Dan apalagi kalau bunga-bunga gitu yang ngejreng-ngejreng itu Pak Su juga agak kurang suka ya. Makanya kita selalu belinya itu polosan. Jadi menurut aku elegan aja sih, kayak di hotel gitu loh Bun. Alhamdulillah ini sudah selesai ya Bunda, dan ini tuh cuma hiasan aja. Dan ini aku tutup dulu dan aku mau rapiin ini dulu ya Bun, aku taruh di luar. Supaya nanti kalau lagi bersihin lantainya itu bisa set gitu loh Bun. Nah ini aku sekalian ambil vacuum cleaner. Dan lanjut di sini aku buang sampah dulu. Jangan salah ya Bun, sampah di sini itu bukan sampah yang makanan gitu ya. Ini tuh cuma tisu buat makeup dan tisu buat apapun aja. Pokoknya tisu yang enggak bercampur dengan makanan gitu ya. Kalau di kamar itu saya memang sama Pak Su nggak mau ya makan di dalam kasur atau di dalam kamar gitu. Jadi biar tidak ya gimana ya, namanya kasur itu kan buat kita tidur ya, istirahat. Jadi tidak boleh makan di atas kasur, nanti takutnya banyak semut yang ke sini. Lanjut Bun, di sini aku juga nggak membersihkan meja rias aku udah selama sebulanan lebih. Jadi di sini tuh debunya sudah sampai sekilan Bunda. Jadi ini aku bersihin simple aja dan lap-lap semua apa yang di sini yang pokoknya kelihatan berdebu banget gitu ya Bun. Jadi harus dilap satu persatu supaya bersih dan juga rapi. Untuk skincare aku itu tidak banyak Bun. Jadi skincare aku itu ini tuh pun juga aku udah sebulan nggak pakai. Pokoknya sejak Simbok di sini tuh aku jarang sekali skincarean.
Dan maklumlah bun, kadang itu ya harus satset gitu, jadi nggak peduli mau skincarean lah ya, kalau mau pergi aja make upan tipis gitu aja ya. Dan di sini aku masih lap-lap yang berdebu aja, dan alhamdulillah juga udah kelar. Sebenarnya apapun itu kalau dikerjakan dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas, itu akan rumah kita itu akan selalu rapi dan juga bersih. Mengerjakan rumah itu memang kita harus punya waktu banyak ya bun, dan harus rileks lah. Saya pun kalau membersihkan rumah itu harus rileks, karena dengan terpaksa itu akan membuat mood kita akan ngedrop gitu ya. Oke bun, ini tuh aku tadi dibeliin Pak Su, yaitu jam tangan. Nanti kita unboxing ya. Sebelum unboxing di sini itu aku bersihin sekitaran sini karena juga udah berdebu banget. Di sini tuh tempat aksesoris Pak Su ya. Kalian bisa lihat video-video aku akhir-akhir ini tuh jarang sekali untuk bersih-bersih. Jadi kali ini aku ambil video untuk bersih-bersih aja ya bun. Apalagi kamar aku ya bunda, karena sebulan ini aku tuh setiap hari tuh bangun pagi kayak jam 5, setengah 6 gitu, karena Simbo itu kan udah kebiasaan bangun jam segitu. Aku juga harus bangun karena Simbo itu harus minum kopi pagi-pagi, karena dia tuh tidak bisa nyalain kettle. Apapun dia tuh tidak bisa ya. Soalnya di rumah aku itu kan serba listrik ya, jadi dia takut mau nyalain, mau bikin kopi. Jadi aku terpaksa harus bangun pagi ngikutin Simbo ya. Jadi setiap hari itu Pak Su kalau bangun tidur dia harus merapikan tempat tidur sendiri. Nah ini jam tangan yang tadi Pak Su beliin, ini itu jam tangan buat hadiah akhir tahun. Jadi dia tuh nanya minta apa, aku minta jam, minta tas, minta dress, pokoknya apapun saya minta ya. Jadi ini nyicil dulu gitu ya bunda ya. Oke lah bunda, sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah bunda.